Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Puspa Chandra Wijayati dengan NIM 216111012. Pada presentasi kali ini, aku ingin menjelaskan tentang artikel ilmiah non-penelitian yang berjudul Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Menganalisis Big Data Statistik Terbaru. Selanjutnya, aku ingin menjelaskan tentang pendahuluannya dahulu. Statistik merupakan ilmu yang ikut berperan dalam pengembangan iptek. Apalagi di era big data seperti ini, tak bisa dipisahkan antara perkembangan iptek dan statistika. Dalam analisis statistika, kecerdasan buatan merujuk pada kemampuan sistem komputasi untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan tanpa bantuan dari manusia. Oke, selanjutnya, dalam pengembangan ilmu-ilmu statistik, Big Data juga memiliki peran yang signifikan. Big Data menyediakan data dan pengenalan terhadap pendekatan-pendekatan analitis yang sebelumnya telah dikembangkan dalam ilmu komputer. Meskipun teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan analisis Big Data memberikan manfaat yang besar dalam analisis statistik, perlu diwaspadai juga risiko yang akan dihadapi. Perangkat lunak dan sistem yang tidak terbarukan secara teratur dapat menjadi pintu masuk untuk serangan siber. Jadi, tetap waspada ya guys. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian yang aku teliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan kecerdasan buatan dalam menganalisis big data statistik terbaru yang telah menjadi topik utama dalam dunia ilmu data dan teknologi informasi. Hasil dari penelitian dan implementasi dalam penggunaan kecerdasan buatan memberikan kontribusi yang besar terhadap pemahaman dan prediksi terhadap fenomena yang kompleks di bidang statistika, seperti pengolahan data dan perkembangan teknologi untuk bidang statistika. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini mengadaptasi dari pendekatan analisis big data statistik terbaru yang melibatkan identifikasi penggunaan kecerdasan buatan terkait data dalam statistik terbaru, serta strategi untuk meningkatkan kecerdasan buatan dalam big data. Proses ini mencakup pengumpulan sumber daya literatur dari berbagai jurnal ilmiah dan publikasi yang terfokus pada kecerdasan buatan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini mengadaptasi dari pendekatan analisis big data statistik terbaru yang melibatkan identifikasi penggunaan kecerdasan buatan terkait data dalam statistik terbaru, serta strategi ini untuk meningkatkan kecerdasan buatan dalam big data. Proses ini mencakup pengumpulan sumber daya literatur dari berbagai jurnal, ilmiah, dan publikasi yang terfokus pada kecerdasan buatan, big data, dan juga statistik resmi. Analisis dan sintesis literatur dilakukan untuk memahami teori, pandangan, dan solusi yang telah diajukan untuk mengidentifikasi peningkatan kecerdasan buatan dalam big data dengan konteks statistik resmi. Pendekatan analisis big data ini memungkinkan pembangunan landasan teoritis yang kokoh dan menyeluruh terkait penggunaan kecerdasan buatan untuk pengolahan data dalam statistik resmi serta strategi untuk meningkatkan penggunaannya. Oke, selanjutnya pembahasan. Salah satu hasil yang menonjol dalam penggunaan kecerdasan buatan adalah kemampuan untuk mengekstrak pola-pola yang tidak terlihat secara langsung oleh manusia. Algoritma big data berbasis kecerdasan buatan dapat mengidentifikasi korelasi yang kompleks antara berbagai variabel dalam statistika.
sehingga memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu peristiwa atau kejadian. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat berdasarkan analisis data yang mendalam. Selanjutnya, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat, tantangan keamanan penggunaan big data yang dihadapi oleh lembaga statistik resmi saat ini menjadi sangat penting. Beberapa tantangan utama yang dihadapi lembaga statistik resmi dalam mengamankan data individu dari ancaman siber adalah terkait dengan pengumpulan dan penyimpanan data yang besar. Lembaga statistik resmi mengumpulkan jumlah data yang signifikan untuk menghasilkan statistik yang akurat dan relevan. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah data, risiko keamanan data juga meningkat. Oke, sekarang kesimpulan dari penjelasan penelitian yang sudah aku sampaikan tadi. Hasil dari penelitian dan implementasi dalam penggunaan kecerdasan buatan memberikan kontribusi yang besar terhadap pemahaman dan prediksi terhadap fenomena statistik kompleks, seperti pengolahan data statistik dan pengembangan teknologi di bidang statistik. Salah satu hasil yang menonjol dalam penggunaan kecerdasan buatan adalah kemampuan untuk mengekstrak pola-pola yang tidak terlihat secara langsung oleh manusia. Secara ringkas, dapat didefinisikan bahwa kecerdasan manusia adalah kemampuan seseorang beradaptasi dengan lingkungan baru. Kecerdasan manusia bukanlah sebuah kemampuan tunggal, namun berupa komposisi dari kemampuan pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, persepsi, dan pemahaman bahasa. Dalam pengembangan ilmu-ilmu statistik, Big Data juga memiliki peran yang signifikan. Menurut Veltri, 2017, Big Data menyediakan data dan pengenalan terhadap pendekatan-pendekatan analitis yang sebelumnya telah dikembangkan dalam ilmu komputer. Meskipun teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan analisis big data memberikan manfaat besar dalam analisis statistik, perlu diwaspadai juga risiko yang akan dihadapi. Perangkat lunak dan sistem yang tidak terbarukan secara teratur dapat menjadi pintu masuk untuk serangan siber. Selain itu, mobilitas data penggunaan perangkat seluler oleh pegawai lembaga statistik untuk mengakses dan mengelola data juga perlu diperhatikan, guys. Jadi, tetap waspada dan hati-hati ya. Oke, ini adalah referensi sumber penelitian yang aku cantumkan. Di sini terdapat 10 jurnal yang sudah aku cantumkan ke dalam penelitian aku. Oke, selesai sudah presentasi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam pengucapan dan tindakan yang telah saya lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.